Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akan melanjutkan saya akan melanjutkan tausiah yang telah kita bacakan. Selanjutnya dari hadis yang sangat luar biasa dari Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Para ahli hadis telah membicarakan sebagai perawi hadis di atas, tetapi hadis yang berkenaan dengan keutamaan amal ini boleh diamalkan dan dipertimbangkan, terutama apabila kandungan hadis tersebut diperkuat oleh riwayat yang lain. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas, terutama mengenai besarnya perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hari terakhir bulan Sya'ban, sehingga secara khusus beliau telah menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan sampai melalaikan bulan yang berkah ini walaupun hanya sedikit. Setelah memberi nasihat itu juga, setelah menerangkan seluruh keutamaan bulan Ramadan, secara khusus beliau juga telah menunjukkan kepada kita mengenai berapa hal penting. Pertama, Lailatul Qadar, yang pada hakikatnya adalah satu amal, satu malam yang sangat penting. Mengenai Lailatul Qadar ini akan diterangkan pada pasal yang lain secara khusus dalam risalah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hadis di atas Nabi SAW menyatakan, pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan saum pada siang harinya sebagai amalan fardu dan menjadikan sholat tarawih pada malam harinya sebagai amalan sunnah. Dari hadis ini jelas bahwa sholat tarawih ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih kepada dirinya, maksudnya adalah sebagai penguat dari perintah Allah tadi. Oleh karena itulah para imam mazhab sunnah wal jamaah sepakat bahwa sholat tarawih adalah amalan sunnah. Ditulis dalam kitab Burhan bahwa tidak ada seorang pun dari seluruh kaum muslimin yang mengingkari kesepakatan ini kecuali kaum Rawafid atau Syiah. Maulana Syekh Abdul Haq Delawi dalam kitabnya Ma Tasabata bis Sunnah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika penduduk suatu kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemimpin Islam hendaknya memaksa mereka dengan kekuatan agar melaksanakannya. Di sini terdapat satu hal penting yang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu pada umumnya orang berpendapat cukup hanya selama 8 atau 10 dari 10 hari saja mendengarkan Al-Quranul Karim di dalam sebuah masjid kemudian berhenti. Padahal kalau diperhatikan ternyata ada dua sunnah yang berbeda. Pertama, membaca seluruh Al-Quran dan mendengarkannya dalam salat tarawih adalah sunnah yang tersendiri. Kedua, melaksanakan salat tarawih selama bulan Ramadan penuh adalah sunnah yang tersendiri juga. Jadi apabila kita melaksanakannya seperti tadi, berarti kita hanya
mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Adapun bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ataupun karena alasan yang lain sehingga sulit baginya untuk melaksanakan sholat tarawih di suatu tempat, maka sebaiknya ia membaca seluruh Al-Quran dalam beberapa hari sehingga perjalanannya itu tidak mengurangi pembacaan Qurannya. Tetapi jika kesempatan baginya melaksanakan sholat tarawih di suatu tempat, maka hendaknya ia melaksanakan dengan demikian. Pahala mendengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat tarawih tidak tertinggal dan urusan pekerjaannya pun tidak terganggu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk sama-sama kita melaksanakan sholat tarawih dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apapun akan menjadi amal baik kita, apapun akan menjadi pahala penuntun kita ke surga kelak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.